Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat Allah lah kita dapat bertemu pada hari ini di Ngabuburit Berpahala tahun 2022 ini. Dan juga tak lupa berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke semuanya, selamat sore, good evening, konnichiwa, masaul khair. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa ya, sudah hari ke-11 Ramadan aja. Supaya langsung saja ya, supaya ngabuburit kita ini ada bernilai ibadah atau berpahala, ada baiknya kita membahas atau mengingat-ingat kembali tentang dasar-dasar agama gitu. Adapun materi atau tema yang akan kita bahas pada hari ini ialah tentang toharah. Ya, toharah. Apa itu toharah? Toharah artinya bersuci. Adapun maksud bersuci di sini ialah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi taharah itu ialah bersuci atau membersihkan diri kita, pakaian kita, atau tempat ibadah kita, di mana kita tempat kita ingin beribadah, daripada najis dan hadas. Ya contohnya saja, misalkan kita bersuci atau bertaharah sebelum membaca Al-Quran, sebelum kita melaksanakan sholat dan ibadah lainnya yang mewajibkan kita sebelumnya untuk bertaharah atau bersuci. Kan ada sebagian ibadah, sebagian besar ibadah yang mana kita tidak diwajibkan untuk bertaharah terlebih dahulu. Ya contohnya aja seperti puasa kita ini. Kita kan tidak diwajibkan sebelumnya untuk bersuci atau bertaharah dahulu. Maupun ketika kita berniat berpuasa ataupun sedang kita melaksanakan puasa ini sepanjang hari, kita tidak diwajibkan untuk bertaharah terlebih dahulu. Oke, menurut sifat dan pembagiannya, bersuci atau taharah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bersuci lahiriah, taharah lahiriah, dan taharah batiniyah. Taharah lahiriah itu maksudnya ialah yang ada pada jasmani kita, ada pada badan, tempat tinggal, dan lingkungan kita. Ya yang maksudnya itu bersuci secara yang kasat mata, yang terlihat. Adapun bersuci lahiriah ini meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kalau dari najis kan yaitu dengan cara membasuh atau menyiram bagian yang terkena najis. Sedangkan dari hadas yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum dan dengan cara mandi. Kemudian yang kedua bersuci batiniyah. Kalau tadi kan bersuci lahiriah, jasmani kita yang disucikan, tempat di sekitar kita yang kita sucikan. Kemudian batiniyah ini ialah rohani kita, roh kita. Adapun bersuci batiniyah ini dengan cara bertaubat, memohon ampun, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama halnya dengan lahiriah kita, jasmani kita, kita tidak dapat
kita tidak luput daripada terkena najis atau terkena hadas. Ya, seperti kita harus kencing tiap harinya, harus buang air besar, kemudian kita biasanya bisa kentut, maka itu membatalkan taharah atau kesucian lahiriah kita. Sedangkan kesucian batiniah kita ini, kita tidak terlepas daripada dosa. Kita tidak terlepas daripada misalnya ya iri dengki, kemudian ada suuzon, kemudian ada ya penyakit-penyakit hati lainnya lah gitu. Itu adalah kotoran batin kita. Maka kita bersuci atau cara mensucikan batin kita ini atau rohani kita ini dengan cara bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benda yang digunakan untuk taharah. Apa aja sih ya benda yang digunakan untuk taharah? Kalau dipikirkan air, kemudian apa? Ya air. Ternyata di sini benda yang bisa digunakan untuk taharah itu ada dua, yaitu ada benda padat dan benda cair. Ya di sini ya konsepnya itu taharah lahiriah tadi ya. Kalau batiniah tadi kan secara Secara akhlak aja. Kalau ini kan secara fikih. Nah, di dunia kita ini terdapat 3 benda, yaitu kita ketahui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nggak mungkin kan kita berudu menggunakan benda gas gitu. Berudu pakai udara kan nggak mungkin gitu. Jadi di sini yang ada hanya bertaharah menggunakan benda padat dan benda cair. Adapun benda padat yang dapat kita gunakan seperti batu, pasir, tanah, debu, dan lain-lain gitu. Dan kemudian benda cair ya tentu saja air. Tapi air yang kita gunakan untuk bertaharah ialah air yang suci lagi menyucikan. Kan ada ya air yang air yang suci tapi nggak mensucikan. Ya contohnya aja seperti air teh, air kopi, kemudian ya air yang berasal dari tumbuhan pun sebenarnya itu ya nggak mensucikan, tidak mensucikan. Mengapa? Karena kan kalau secara logika aja ya, ini secara logika aja, kalau kita berudu pakai air teh, air kopi, kemudian pakai air tumbuhan ya, sebut saja contohnya seperti air dari batang pohon pisang gitu contohnya ya. Ya kalau kita berudu pakai itu kan nanti kulit kita akan bergetah, karena kan semua itu mengandung getah. Jadi dikhawatirkan jika kita berudu menggunakan itu, kemudian setelahnya kita terkena terkena najis atau hadas, dikhawatirkan sulit untuk membersihkannya kembali. Karena kan bergetah itu lengket. Jadi agak nggak enak aja gitu kalau terkena kulit tubuh ya. Kemudian pembagian najis dan hadas. Kalau najis kan ada 3 macam, kalau hadas ada 2 macam. Gimana sih tingkatannya kalau diurutin dari yang teringan? Nah, jadi jadi kalau ditingkatin dari yang teringan, urutan macam-macam najis dan hadas itu dimulai dari najis yang ringan, kemudian najis sedang, najis berat, hadas kecil, dan kemudian yang paling berat yaitu hadas besar. Pertama, najis ringan atau yang disebut dengan mukhaffafah. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan umurnya
masih kurang dari 2 tahun. Nah, bagaimana kalau air kencing bayi perempuan? Adapun air kencing bayi perempuan ini tidak termasuk najis ringan, sehingga cara mensucikannya ialah dengan cara dicuci. Nah, kalau najis ringan ini kan tadi cara mensucikannya dengan cara cukup memercikan air pada benda yang terkena najis tadi. Kalau sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci terlebih dahulu. Ya, harus dicuci. Jadi bisa dikatakan air kencing bayi perempuan itu tergolong ke dalam najis sedang atau mutawassithah. Nah, kemudian kita masuk kedua, yaitu najis sedang atau mutawassithah tadi. Nah, najis mutawassithah ini pula dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada mutawassithah hukumiyah dan mutawassithah ainiyah. Apa itu maksudnya? Mutawassithah hukumiyah ialah najis yang diyakini adanya, tapi tidak ada bau, rasa, ataupun wujudnya. Ya, katakanlah sudah kering gitu. Jadi nggak ada lagi bau, wujud, dan rasanya. Adapun cara mensucikannya cukup dengan cara disiramkan air di atasnya, di atas bagian yang terkena najis itu di sekitarnya. Kemudian najis mutawassithah ainiyah ialah najis yang masih ada wujud, bau, atau rasanya. Jadi baru aja gitu, masih basah, masih kelihatan. Adapun cara mensucikannya dengan cara dibasuh sampai hilang sampai hilang wujud, bau, dan rasanya. Bukan hilang bendanya ya, tapi hilang wujud, bau, dan rasanya. Nah, kecuali jika wujud, bau, dan rasanya itu susah untuk dihilangkan, maka boleh aja. Nah, ya contohnya tadi ya, air kencing bayi perempuan itu tergolong najis sedang mutawassithah. Kemudian ya, air kencing orang dewasa pun tergolong ke dalam najis sedang juga, dan apalagi yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga ada najis berat atau mughalazah. Contohnya ialah najis yang berasal dari anjing dan babi, baik itu air kencingnya, baik itu air liurnya, baik itu ya daging darahnya gitu. Itu tergolong ke dalam najis berat atau mughalazah. Adapun cara bersuci daripada najis berat ini ialah dengan menghilangkan terlebih dulu wujud benda najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, jadi cara membersihkannya ialah terlebih dahulu kita bersihkan dulu. Misalkan kita menyentuh anjing ya, misalkan kita menyentuh anjing dan terkena air liurnya, maka kita dianjurkan terlebih dahulu untuk membersihkannya. Misalkan dibersihkan dengan air keran terlebih dahulu, disabun-sabun. Nah, setelah itu baru kita bersihkan dengan air yang bersih sebanyak 7 kali, yang mana di sela-selanya, di salah satu di salah satu ember, salah satu hitungannya kita selipkan dengan tanah, kita masukkan dengan tanah. Jadi misalkan kita pencucian pertama sampai ketiga dengan air bersih, kemudian di pencucian keempat kita menggunakan tanah, dan kemudian yang kelima, keenam, ketujuh kita menggunakan air bersih kembali. Kemudian di urutan keempat ada hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu contohnya ketika kita buang air kecil dan besar, kemudian kentut,
kemudian tidur. Ya, maksudnya di sini kenapa tidur itu termasuk ke dalam hadas kecil? Karena kan kalau tidur itu ya kemungkinan ketika kita tidur itu kita ya bisa saja kita kentut, kemudian bisa saja di kemaluan kita keluar kita buang air kecil tanpa sadar, mungkin walaupun sedikit, tetapi itu juga menyebabkan kita berhadas kecil. Dan juga maaf ya, menyentuh kemaluan tanpa alas itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan kita berhadas kecil. Adapun cara bersuci dari hadas kecil ini ialah cukup dengan berwudu. Jadi ketika kita dalam keadaan berhadas kecil, kemudian kita ingin beribadah, ya semua hal yang berkaitan dengan taharah ini diwajibkan ketika kita hendak beribadah. Tapi ketika kita tidak sedang ingin beribadah, misalnya kita ingin ya jalan-jalan atau ingin ke pasar atau kemana lah gitu, asalkan ketika kita tidak ingin beribadah, maka ya kita tidak diwajibkan untuk bertaharah. Ya biarkan aja gitu, walaupun ya sebutannya ya tadi, ya walaupun kita berhadas besar misalnya, tetapi kita tidak ingin beribadah, maka kita tidak harus untuk membersihkan hadas atau najis itu. Tetapi ketika kita ingin beribadah, kita baru diwajibkan. Tapi ini pun ibadah-ibadah tertentu saja yang mewajibkan kita untuk bertaharah atau bersuci terlebih dahulu, seperti yang disebutkan tadi, contohnya seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian ya katakanlah haji dan umrah, yang mana spesifiknya ialah kegiatan tawaf dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang paling berat, yang kelima, ialah hadas besar. Adapun hadas besar ini cara mensucikannya, cara bersucinya ialah dengan cara mandi wajib atau mandi janabah. Ya di sini contohnya hal-hal yang menyebabkan kita berhadas besar, ya maaf, contohnya di sini berhubungan intim, kemudian keluarnya air mani bagi laki-laki, kemudian selesainya menjalani masa haid dan nifas bagi perempuan, dan juga penyebabnya ialah pada saat meninggal dunia. Nah, jadi ketika kita meninggal atau orang lain meninggal, kan pasti sebelum dikubur itu kan, sebelum dikafani, jenazah itu pasti dimandiin dulu. Dan ternyata itu adalah mandi wajib atau mandi janabah. Nah, bagaimana kalau ya misalnya kan kalau keluarnya air mani kan bagi laki-laki keluarnya air mani itu kan menyebabkan hadas besar. Tapi kalau terkena pakaian gimana? Apa yang harus kita lakukan kepada pakaian kita tersebut? Nah, adapun sebagian ulama mengatakan bahwa air mani itu tergolong ke dalam suci. Jadi tidak perlu untuk tidak perlu dicuci, tetapi ya cukup dihilangkan aja gitu. Hanya perlu dibasuh-basuh aja. Tapi ada juga yang sebagian ulama mengatakan bahwa air mani itu hukumnya najis, karena biasanya air mani itu keluarnya diiringi dengan air mazi atau ya katakanlah air kencing, maka diwajibkan untuk dicuci. Ya nggak salahnya juga sih ya. Kan nggak enak juga kalau kotor pakaian celana kita. Ya nggak salahnya juga kita cuci dulu. Ya kita cuci. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa itu suci.
Nah, itulah tadi materinya. Kemudian setelah ini ada yang mau lewat dulu nih. Selai siap, selai asli Indonesia. Kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa kenangan bersama si dia, rasa-rasanya, dan rasa yang pernah ada. Penasaran gimana rasanya? Ya, itulah rasa keempat kami, rasa penasaran. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Selai sia, selai asli Indonesia. Tidak terdapat di toko-toko terdekat. Oke, waktunya kita kuis. Nah, adapun pertanyaan untuk hari ini ialah sebagai berikut. Taharah artinya titik-titik. A. Bersuci. B. Berkotor. C. Menahan. D. Semua jawaban salah. Nah, bagi kalian yang sudah menyimak dan tentunya sudah tahu, tentu saja ini pertanyaan yang sangat simpel ya. Nah, setelah ini kirimkan jawaban kalian dengan mendm akun IG Islamic Bimbel News, dan jangan lupa formatnya, nama, dan kemudian jawaban kalian untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, langsung saja selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Nah, di sini sudah aku pilih 3 pertanyaan aja dari sekian pertanyaan. Di sini pertanyaan yang pertama, katanya, jika saya sedang dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan air untuk berwudu, apa yang harus saya lakukan? Ya, tentu saja kalau nggak ada air kan, kalau kita ingin beribadah tadi, kita diwajibkan untuk bertaharah. Kalau bertaharah tidak ada air, maka dapat dilakukan dengan cara bertayamum. Adapun bertayamum ini, tentu saja kalau nggak ada benda cair, berarti menggunakan benda padat. Benda padat tadi ya bertayamum dengan cara menggunakan debu, menggunakan pasir, menggunakan tanah. Nah, itu adalah caranya jika tidak bertaharah jika tidak ada air, dengan cara tayamum. Dan tentu saja tanah atau pasir atau debu yang kita gunakan itu juga suci, tidak terkena najis ataupun hadas ya. Jangan nanti misalkan menggunakan pasir tapi di pasirnya itu ada kotoran tai kucing gitu kan. Ya, tentu saja itu bernajis gitu. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk bertaharah. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini katanya, saat saya sedang camping di gunung, saya mengalami mimpi basah. Bagaimana caranya supaya saya dapat bersuci, sedangkan di sekitar saya tidak ada sungai ataupun danau? Ya, air bersih lah. Maka solusinya ialah usahakan dulu untuk mencari air. Ya, asalkan air tadi ialah air yang suci dan mensucikan. Ya, cari dulu mungkin ya, masa di gunung nggak ada sungai gitu. Ya, usahakanlah kalau misalnya dalam jarak 1 kilometer nggak ada air suci yang mensucikan, baru kita diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun cara untuk bertayamum daripada hadas besar, itu ada caranya tersendiri ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa
Jika setelah itu kita menemukan air bersih, air suci yang mensucikan, ada sungai, ada danau, atau ya sebagainya, maka kita diwajibkan kembali untuk bertaharah, yaitu dengan mandi wajib. Ya tadi itu kan misalnya kita ingin beribadah, ingin sholat subuh misalnya, kemudian gak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tapi kemudian setelah kita jalan-jalan kemudian menemukan air, ada sungai, ada danau, maka kita diwajibkan kembali untuk mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, sebenarnya apa itu istinja? Istinja itu adalah kegiatan membersihkan najis daripada kubul dan dubur kita. Kubul itu yang bagian depan, sedangkan dubur itu bagian belakang ya. Jadi istinja ini ialah istilah bersuci untuk menghilangkan najis dari tubuh kita. Ya, contohnya tadi kita kencing, maka kita bersuci, bertaharah dengan menyiram kemaluan kita, maka itu istilahnya adalah istinja. Jadi itu maksud dari istinja. Ya, jangan bertanya lagi masalah yang simpel-simpel gini. Oke, setelah ini kita langsung aja ke bagian terakhir, yaitu ke bagian 4-in-1. Sebelumnya apa sih itu 4-in-1? 4-in-1 itu singkatan daripada Learning 4 Language in One Time. Ya, belajar 4 bahasa dalam satu waktu maksudnya. Adapun bahasa yang akan kita pelajari ialah bahasa Indo, tentu saja bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Jepang. Wow, bahasa Jepang. Apakah saya akan menjadi wibu? Tentu saja tidak ya. Menjadi wibu itu tidak cukup hanya dengan mempelajari bahasa Jepang saja, itu tidak cukup. Anda harus harus menyukai anime terlebih dahulu, kemudian dan sebagainya, baru Anda menjadi wibu. Jadi ketika Anda mempelajari bahasa Jepang, Anda tidak menjadi wibu, hanya saja Anda telah mempelajari bahasa Jepang, gitu aja. Jadi kita akan belajar ngindo, belajar ngenlis, belajar ngarap, dan belajar Jepang ya. Oke, langsung saja. Adapun bahasa kosakata yang akan kita pelajari pada hari pertama ini ialah salam perkenalan, yang mana seperti biasa, misalkan salam kenal, saya Radi, saya seorang siswa dan saya berasal dari Indonesia. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan denganmu. Jadi bahasa Inggrisnya itu ialah nice to meet you. I am Radi. I am a student and I am from Indonesia. Please to meet you. Sedangkan kalau bahasa Arab, salam kenal itu ya, kalau bahasa Arab kan lebih islami gitu ya. Jadi pakai salam. Assalamualaikum. Ismi Radi. Ana talib. Wa ana min Indonesia. Fursatun sa'idatun biliqa'ik. Jadi salam senang berkenalan denganmu itu dalam bahasa Arabnya ialah fursatun sa'idatun biliqa'ik. Kemudian bagaimana dengan bahasa Jepang? Saya kan tidak pernah belajar bahasa Jepang, bagaimana saya tahu? Ya, makanya di sini kita belajar bareng-bareng gitu.
Nah, ada pun salam kenal atau nice to meet you atau ya salam pembuka tadi. Dalam bahasa Jepang itu ialah hajimemashite. Sekali lagi hajimemashite. Kemudian saya misalkan di sini saya Radi. Bahasa Jepangnya watashi wa Radi desu. Watashi wa Radi desu. Jadi di sini saya itu bahasa Jepangnya watashi, sedangkan wa titik-titik des itu ialah apa ya? Ya kata tambahan gitu. Kemudian saya seorang pelajar. Bahasa Jepangnya watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Dan saya berasal dari Indonesia. Soshite watashi wa Indonesia kara kimashita. Dan itu bahasa Jepangnya apa? Soshite, saya, watashi wa, watashi, dan wa itu tambahan. Indonesia kara kimashita, berasal dari Indonesia. Yoroshiku onegai shimasu itu artinya dalam Indonesia senang berkenalan dengan Anda, senang berkenalan denganmu. Pleased to meet you. Fursatun sa'idatun biliqa'ik. Yoroshiku onegai shimasu atau yoroshiku atau bisa juga onegai shimasu saja. Bisa juga. Atau yang sepanjangnya yoroshiku onegai shimasu. Senang berkenalan denganmu, senang berkenalan dengan Anda. Jadi itu tadi 4 kosakata bukan 4 ya. 5 kosakata untuk hari ini ya. Jadi pertama ada salam kenal. Salam kenal, saya Radi, misalkan ya. Salam kenal, saya Radi. Saya seorang siswa, seorang pelajar, dan saya berasal dari Indonesia. Senang berkenalan denganmu. Dalam bahasa Inggris, nice to meet you. I am Radi. I am a student and I am from Indonesia. Pleased to meet you. Kemudian dalam bahasa Arab, in Arabic, Assalamualaikum, ismi Radi, ana talib wa ana min Indonesia. Fursatun sa'idatun biliqa'ik. Sedangkan in Japan ialah hajimemashite, watashi wa Radi desu. Watashi wa gakusei desu. Soshite watashi wa Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Tetapi dalam pengucapan bahasa Jepang ya, jika kita sudah mengucapkan watashi wa pada awal kalimat, kemudian watashi wa di belakangnya itu dihilangkan supaya supaya tidak terulang-ulang aja gitu. Jadi katanya menjadi hajimemashite watashi wa Radi desu. Untuk itu saja, watashi wa-nya pada permulaan itu saja. Kemudian gakusei desu. Soshite Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Tetapi artinya tetap sama kok. Artinya tetap salam kenal, saya Radi, saya seorang siswa dan saya belajar dari Indonesia, senang berkenalan dengan Anda. Tetapi dalam pengucapan bahasa Jepang, kalau sudah ada watashi wa di awal kalimat, kemudian di kalimat-kalimat berikutnya tidak perlu lagi menggunakan watashi wa. Langsung saja ke pokok bahasannya, ke pokok kalimatnya, yaitu di sini seorang pelajar berasal dari Indonesia dan sebagainya gitu. Hajimemashite watashi wa Radi desu. Gakusei desu. Soshite Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, jadi itu dia kosakata 5 kosakata dikali 3 atau dikali 4 menjadi 20 kosakata untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, itulah tadi materi pertemuan pertama kita ngabuburit berpahala kita di tahun
2022 ini. Semoga apa yang telah kita bahas ini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi petunjuk, dan juga mudahan kita mendapat hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada hari Minggu nanti, di hari pertemuan kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ilal liqa. See you. Jamatane.